Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Hujan turun deras dari atas, dan petir seperti ular menari di langit secara acak. Ini bertahan sepanjang malam. Fang Yuan berbaring di tempat tidurnya, mendengar teriakan Gu Master di luar rumahnya dan suara langkah kaki mereka di tengah hujan. Dia menyipitkan matanya, penglihatan kehidupan masa lalunya berkedip di kepalanya lagi. Di kehidupan sebelumnya ketika gelombang serigala menyerang, dia masih seorang Master Gu peringkat 1, dan menjadi bagian dari kelompok pendukung. Dia bersembunyi di dalam desa dan berhasil melarikan diri dari nasib bencana. Tapi kali ini, dia sudah menjadi tahap menengah peringkat 2, dan dia memiliki cacing minuman keras 4 rasa, saat ini bergerak menuju tahap atas. Dengan demikian, dia harus seperti Master Gu lainnya, menahan gelombang serigala di malam yang begitu gelap. Hujan turun di luar, dan mereka masih harus melawan serigala petir dalam jumlah besar dalam penglihatan yang buruk ini benar-benar siksaan, Fang Yuan mendengus dalam hatinya. Dia tidak tidur di apartemen sewaan, melainkan dia berada di penginapan. Jika Fang Yuan ada di rumah kontrakan, dia pasti akan dipaksa untuk berpartisipasi. Para petinggi klan pasti meremehkan tingkat keparahan gelombang serigala ini. Metode yang benar adalah bersembunyi di desa dan bertahan sampai akhir. Sayangnya, mereka dibutakan oleh pengalaman masa lalu. Fang Yuan berbalik di tempat tidurnya sambil memikirkan hal ini. Di luar jendela, hujan berceceran di mana-mana, itu pasti badai. Suara guntur terus-menerus memasuki telinganya. Di jalanan, Gu Masters buru-buru bergerak, suara langkah kaki mereka dan belau marah tidak pernah berhenti. Seketika, teriakan serigala mencapai desa. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Apakah itu Master Gu yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung, atau manusia yang bersembunyi di desa menggigil, atau bahkan Fang Yuan? Setelah tidur sampai tengah malam, mereka secara alami terbangun. Dia tidak bangun, tetapi membuka matanya dalam kegelapan sambil berbaring di tempat tidurnya. Suara di luar jendela memasuki telinganya. Pertempuran hidup dan mati orang-orang, bisa dia bayangkan, bersama dengan badai petir di luar desa. Gu Master dan kawanan serigala membentuk panggung yang luar biasa hidup. Tidak peduli karakter mana, mereka menampilkan esensi kehidupan. Hidup seperti pertunjukan, ini adalah pertunjukan yang bagus. Tapi Fang Yuan tidak berniat bergabung dengan aksi itu. Sebaliknya, dia merasakan kesepian yang tak bisa dijelaskan. Kesepian dengan batas. Ini bukan karena dia seorang transmigran, reinkarnator, atau fakta bahwa dia membawa rahasia yang tak terkatakan. Tapi karena, semua orang terlahir kesepian. Manusia seperti pulau-pulau terpencil, mengambang di lautan takdir. Pertemuan manusia seperti tabrakan pulau-pulau kesepian ini, dan begitu mereka bersentuhan, akan ada efeknya. Kadang-kadang, pulau-pulau itu akan tetap bersatu, atas nama, minat, kekerabatan, persahabatan, cinta, dan kebencian. Tapi akhirnya, mereka akan berpisah, berjalan menuju jalan kehancuran. Inilah kebenaran di balik kehidupan. Sayangnya orang selalu takut sendirian, mereka mendambakan keaktifan kerumunan manusia, dan mereka menolak untuk tidak melakukan apa-apa dengan waktu mereka. Karena begitu mereka menghadapi kesepian, itu berarti menghadapi rasa sakit dan kesulitan. Tetapi begitu mereka dapat menghadapi rasa sakit ini, orang akan mendapatkan bakat dan keberanian. Jadi, ada pepatah yang berprestasi tinggi pasti kesepian. Ini adalah perasaan kesepian. Setiap kali aku menikmati ini, itu memperkuat tekadku untuk mengejar jalan iblis. Tatapan Fang Yuan bersinar, memikirkan kisah Renzu. Legenda mengatakan, Renzu telah memperoleh attitude Gu. Sikap Gu seperti topeng, dan tanpa hati Renzu tidak bisa memakainya. Karena sebelum ini, Renzu telah memberikan hatinya kepada Hop Gu, dan sejak saat itu dia tidak pernah takut akan kesulitan. Tetapi jika Renzu ingin menggunakan sikap Gu, dia harus memiliki hati. Renzu terganggu, jadi dia bertanya kepada attitude Gu, dia berkata, "Oh Gu, terkadang sikap mengatakan semuanya. Sekarang saya telah mengalami masalah, Anda tahu itu, jadi saya di sini untuk mencari nasihat." Sikap Gu berkata,
ini tidak sulit. Renzu, kamu tidak memiliki hati, jadi kamu hanya perlu mencari yang baru. Renzu bingung, bertanya lagi, lalu bagaimana saya bisa menemukan hati baru? Sikap Gu menghela nafas, hati, tidak ada di mana dan di mana-mana. Menemukan hati, itu mudah dan sulit. Dengan situasimu, kamu bisa mendapatkan hati sekarang. Renzu sangat gembira, cepat, katakan padaku, bagaimana? Sikap Gu memperingatkannya, hati ini disebut kesepian. Manusia, apakah Anda yakin menginginkannya? Begitu Anda mendapatkannya, Anda akan menghadapi rasa sakit, kesepian, dan bahkan ketakutan yang tak ada habisnya. Renzu tidak mendengarkan peringatannya, dia terus bertanya. Sikap Gu tidak bisa menentang perintah Renzu, jadi dia berkata, kamu hanya perlu menatap langit di malam berbintang, dan tidak mengatakan apa-apa. Begitu Anda mencapai siang hari, Anda akan mendapatkan hati kesepian. Malam itu adalah langit yang dipenuhi bintang. Menurut instruksi Attitude Gu, Renzu duduk sendirian di puncak gunung, menatap langit malam. Sebelum ini, hidupnya sangat sulit, terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup, dia tidak punya waktu untuk mengagumi langit yang indah namun misterius ini. Tapi sekarang, saat dia menatap langit berbintang, pikirannya mulai melayang. Terus-menerus memikirkan dirinya sendiri, makhluk yang sangat sedikit dan lemah seperti dirinya, menjalani kehidupan yang terus-menerus ketakutan dan rasa tidak aman. Meskipun aku memiliki Hope Gu, Strength Gu, Rules and Regulation Gu, dan Attitude Gu, untuk bertahan hidup di tanah ini, itu masih sulit seperti biasanya. Bahkan jika saya mati besok, itu tidak mengejutkan. Jika saya mati, akankah dunia mengingat saya? Apakah ada yang akan bersuka cita atas keberadaanku, dan berduka atas kematianku? Memikirkan hal ini, Renzu menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, dia adalah satu-satunya manusia, bagaimana bisa ada yang lain? Bahkan dengan Gu menemaninya, dia masih merasakan perasaan yang kuat. Kesepian, hati kesepian. Pada saat ini, ketika Renzu merasa kesepian, tubuhnya tiba-tiba memiliki hati yang benar-benar baru. Matahari terbit dari cakrawala, dan menyinari wajahnya. Tapi Renzu tidak merasakan kebahagiaan, dan malah merasakan rasa sakit, keputusasaan, kebingungan, dan bahkan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa menahan kesepian dan ketakutan ini, karena yang dia rasakan hanyalah munculnya kegelapan dan kiamat. Jadi, dia menangis dengan menyakitkan, mengulurkan jari-jarinya dan menggali matanya. Mata kirinya jatuh ke tanah dan berubah menjadi seorang pemuda. Dia memiliki rambut emas dan tubuh yang kuat. Begitu dia muncul, dia berlutut di kaki Renzu, berkata, "Oh Renzu, ayahku, aku putra sulungmu, matahari besar hijau." Pada saat yang sama, mata kanannya berubah menjadi seorang gadis muda, dan dia memegang tangan Renzu, berkata, "Oh Renzu, ayahku, aku putri keduamu, bulan kuno yang terpencil." Renzu tertawa keras, air mata mengalir keluar dari rongga kosongnya. Dia berkata, "Baik, 3 kali," dan melanjutkan, "Saya punya anak sekarang, saya akhirnya bisa menahan rasa sakit hati kesepian. Mulai sekarang, akan ada orang yang merayakan keberadaanku, dan berduka atas kematianku, bahkan jika aku mati sekarang, kamu akan mengingatku." Hanya itu. Akhirnya, dia menghela nafas, "Aku kehilangan kedua mataku, dan tidak bisa lagi melihat cahaya. Mulai sekarang, kalian berdua akan mengamati dunia ini untukku." Hujan turun sepanjang malam, hanya saat fajar hujan berhenti. Fang Yuan meninggalkan penginapan. Di sepanjang jalan, para pejalan kaki membawa ekspresi berat dan sedih. Malam ini, klan menderita kerugian besar. Yang benar adalah, untuk 3 klan di Gunung Qingmao, tidak ada dari mereka yang lolos dari nasib ini, semuanya menderita kerugian besar. Fang Yuan bisa tahu dari melihat papan prestasi. Setelah 1 malam, Dewan Prestasi Pertempuran kehilangan 25 kelompok kecil, semuanya dikorbankan dalam gelombang serigala. Bahkan jika ada 1 atau 2 orang yang selamat, mereka terluka atau lumpuh. Kelompok Gu Yuepeng berada, termasuk di antara ini. Selusin selama berhari-hari setelah ini, situasinya memburuk dari hari ke hari. Pertama, serigala petir berani Raja 100 binatang telah muncul, dan kemudian segera setelah itu, laporan masuk bahwa ada serigala petir hiruk-pikuk Raja 1000 binatang.
Informasi seperti ini menyebabkan Master Gu peringkat 2 yang bertarung ketakutan. Jika mereka bertemu dengan serigala petir hiruk-pikuk, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 kelompok untuk bekerja sama untuk menghadapinya. Ini tidak termasuk kelompok serigala normal bersama dengan serigala petir hiruk-pikuk. Ketiga klan harus mengirim tetua peringkat 3 mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Dalam situasi ini, kehidupan sehari-hari Gu Master menjadi sangat berbahaya dan panjang. Bahkan dengan Stealth Scales Gu, Fang Yuan harus berhati-hati dan teliti. Bagaimanapun, dia mungkin bertemu dengan serigala petir kelas Raja Binatang dengan Lightning Eye Gu. Kabar baiknya adalah dia sebelumnya telah membayar harga untuk dapat menggunakan Earth Communication Eargrass. Jangkauan Gu investigasi ini sangat besar, memungkinkannya untuk menghindari kawanan serigala berukuran besar. Akhirnya, cuaca menjadi lebih hangat karena bulan Juli sudah berakhir. Meskipun situasinya tidak optimis, di bawah kerjasama ketiga klan, situasinya terkendali. Di suatu tempat di dekat lereng gunung, 3 Master Gu yang telah mengalami pertempuran sengit menghadapi serigala petir berani yang baru saja tiba. Aura kematian sudah dekat. Sialan, esensi purba tidak mencukupi, jika aku memiliki 60%, tidak hanya 30%, kita tidak perlu dikejar seperti ini. Pemimpin kelompok Xiongzan menatap serigala petir berani yang perlahan mendekat, seperti kucing yang mengejar tikus, dia memuntahkan seteguk air berdarah. Tebing gunung ada di depan, tidak ada jalan yang tersisa, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota kelompok bertanya dengan ekspresi pucat. Apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa menaruh harapan kami pada bala bantuan. Kudengar Tuan Bai Ningbing dari klan saya telah keluar dari kultivasi pintu tertutupnya dan bergegas ke pertempuran. 2 kelompok asli, dari klan Xiong dan klan Bai, menghadapi gelombang serigala bersama dan bekerja sama, tetapi sekarang hanya tersisa 3 orang. Daripada mengandalkan Bai Ningbing yang tidak dapat ditemukan, aku lebih suka berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Xiongzan mengertakkan gigi, alasan mengapa Raja Binatang sangat berbahaya, adalah karena Gu di tubuhnya. Saya memiliki plunder Gu, itu dapat mencuri cacing Gu secara paksa dari musuh saya. Tapi itu perlu dipertahankan saat diaktifkan dan saya tidak bisa bergerak. Selama periode ini, kamu harus melindungiku. Oke, 2 lainnya saling memandang dan berdiri di depan Xiongzan, membantunya memblokir serigala petir yang berani. Meskipun mereka tahu bahwa ada sedikit harapan, tidak ada yang mau mengundurkan diri sampai mati. Jika penjarahan berhasil, kita memiliki kesempatan untuk hidup. Surga memberkati kami. Wajah Xiongzan bertekad saat dia mengangkat lengan kanannya. Hidup dan mati tergantung pada ini. 3 manusia dan 1 serigala tidak tahu bahwa, di atas tebing, seorang pemuda berambut putih mengenakan kemeja putih sedang menatap pemandangan ini. Hidup ini sangat membosankan. Dia duduk di tanah, 1 tangan menopang dirinya, sementara tangan lainnya menuangkan cairan dari botol anggurnya. Apa yang dia tuangkan bukanlah anggur, tetapi mata air gunung yang manis. Dia tidak minum anggur, tetapi hanya menyukai air. Saat pemuda ini minum, dia menatap pertunjukan di hadapannya. Bertarunglah, dan mati. Kehidupan duniawi seperti itu terlalu membosankan. Hanya dengan pertempuran sengit seperti ini, hidup Anda dapat memiliki sedikit kegembiraan dan warna. Dengan cara ini, hidup Anda memiliki makna. Dia tertawa ringan di dalam hatinya, tidak menunjukkan kecenderungan untuk membantu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, bahkan jika anggota klan Bai-nya ada di sana. Lalu apa? Baginya, kesepian adalah kegelapan terdalam, dan cahaya kekerabatan hanyalah fasad. He Bai Ningbing tidak akan melakukan sesuatu yang membosankan seperti menyelamatkan seseorang. Di tebing, Bai Ningbing menyaksikan dengan penuh minat. Saat dia duduk di tebing, pertempuran hidup dan mati ditampilkan sepenuhnya. Serigala petir yang berani bergerak, perlahan mendekat. 2 Master Gu menghalangi jalannya dengan ekspresi muram. Di belakang mereka, Xiongzan setengah berlutut di tanah, tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanannya berbentuk cakar, membidik serigala petir yang berani. Menjarah Gu. Tiba-tiba, dia berteriak keras, semua esensi purba di tubuhnya menyembur ke arah plunder Gu. Kekuatan perengeman tak terlihat meledak dari dalam. Tangan kanan Xiongzan meraih udara, dan rasa ilusi membuatnya merasa bahwa dia telah meraih cacing Gu.
Tapi cacing Gu ini terus berjuang, bersaing dengannya. Pasukan ini sangat besar, pusat gravitasinya sudah sangat rendah, tetapi dia masih merasakan kekuatan yang sangat kuat menyeretnya ke depan. Tingkat keberhasilan plunder Gu sangat rendah, tapi aku harus berhasil kali ini, jika tidak, kita akan hancur. Dia mengertakkan gigi, pembuluh darah muncul di dahinya saat ekspresinya berubah ganas, bersaing dengan semua kemampuannya. Xiongzan tidak punya cara lain. Kegagalan berarti kematian. Di bawah tekanan kematian, dia menanamkan plunder Gu dengan semua esensi purba yang bisa dia kumpulkan. Dengan infus esensi purba, plunder Gu yang berada di telapak tangan kanannya juga meningkatkan kekuatan mengisapnya. Serigala petir yang berani merasakan sesuatu yang tidak beres, dan mulai melolong, menyerang dengan hiruk-pikuk. Kedua Master Gu hampir tidak bisa memblokirnya. Tepat ketika Xiongzan merasa bahwa penjarahannya akan berhasil, ekspresinya berubah. Sialan, tidak cukup esensi purba. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, kondisi kesehatannya menjadi yang terburuk. Begitu penjarahan gagal, dia akan menghadapi beberapa serangan balik. Ini adalah cacat dari plunder Gu. Melolong, tanpa batasan plunder Gu, serigala petir yang berani membuka mulutnya, dan mulai melolong. Cacing Gu yang hidup di dalamnya menggunakan kemampuannya, dan membuat giginya bersinar dengan kilat. Petir biru yang menakutkan keluar dan akhirnya keluar dari mulutnya. Petir melesat melalui tengah kedua Gu Master, membidik Xiongzan yang setengah berlutut. Xiongzan bahkan tidak punya waktu untuk menangis sebelum dia tersambar petir, berubah menjadi sepotong daging hitam matang hangus, langsung mati. Lari. Dua Master Gu yang tersisa tidak lagi memiliki semangat juang saat mereka berlari ke dua arah. Serigala petir yang berani mengejar salah satu dari mereka, menerkamnya dan menggigit tenggorokannya. Gu Master Klan Bai terakhir diblokir oleh serigala petir yang berani, dan hanya bisa mundur menuju tebing. Ah, aku akan mati. Dengan punggung menempel di tebing, dia meraung putus asa, melampiaskan ketakutan di hatinya. Tapi tiba-tiba suaranya berhenti, dia melihat Bai Ningbing di atas tebing. Tuan Bai Ningbing, Tuan Bai Ningbing, apakah itu benar-benar Anda? Dia tertegun tetapi kemudian mulai berteriak, sangat gembira. Ups, kamu menemukanku, Bai Ningbing tertawa, dan mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuk kanannya menunjuk ke bawah dan es langsung terbentuk, menembak ke bawah. Es menghantam Gu Master yang menangis minta tolong, menembus tengkoraknya, sampai ke dagunya. Ah, wajahnya masih terpaku dengan kegembiraan yang luar biasa setelah menemukan harapan, tetapi kemudian jatuh ke tanah dengan celak. Serigala petir yang berani dikejutkan oleh peristiwa itu. Ia menatap Bai Ningbing, mulutnya terbuka. Di dalam, petir melingkar di sekitar giginya. Binatang bodoh. Bai Ningbing menatap tajam, melompat turun dengan ringan dari tebing setinggi 5 meter. Di udara, dia bertepuk tangan bersama-sama, dan kabut es langsung terbentuk. Selanjutnya telapak tangannya terbelah, dan bila es muncul. Bila es ini berukuran sekitar 1,7 meter, seperti katana di bumi, dengan tubuh es transparan. Pegangannya dicengkeram oleh Bai Ningbing. Serigala petir yang berani menembakkan cahaya listrik dari bawah ke atas, dan Bai Ningbing tertawa sementara dua baris uap air putih mengalir keluar dari hidungnya. Uap air berputar-putar, membungkus tubuhnya menjadi lapisan penghalang air. Bola air terus berputar dengan sendirinya, dan petir serigala petir yang berani menghilang saat mengenai penghalang ini. Bola air meledak, dan pemuda berpakaian putih itu muncul dari dalam. Mati. Iris pemuda itu berubah dari hitam menjadi biru murni, seperti dua potong kristal biru, tanpa perasaan dan emosi. Cahaya bilahnya bersinar. Bai Ningbing mendarat dengan ringan, dan dari bilah es putihnya yang setengah transparan, setetes darah jatuh. Sementara itu, serigala petir yang berani tetap diam seperti patung. Satu napas kemudian, darah segar mengalir dari lehernya saat kepala serigala besar jatuh ke tanah, berguling beberapa kali. Adapun tubuhnya, itu runtuh di tanah. Arus petir Gu yang tinggal di tubuhnya melesat seperti kilat ke arah Bai Ningbing. Bai Ningbing menjentikkan pergelangan tangannya, dan cahaya keluar dari pedangnya. Arus petir Gu, di bawah pedangnya, meledak menjadi bola arus petir biru yang menakutkan dengan keras, mati seketika. Bai Ningbing perlahan berjalan menuju mayat Xiongzan. Cacing Gu lainnya, semuanya biasa. Tapi plunder Gu ini sedikit menarik.
Dari mayat Xiongzan, dia mengeluarkan plunder Gu dan memegangnya di dekat dadanya. Meskipun ketiga klan memiliki kesepakatan, setelah Master Gu meninggal, jika ada yang mendapatkan cacing Gu yang telah kehilangan Master Gu-nya, mereka harus menyerahkannya. Tapi Bai Ningbing tidak peduli dengan aturan ini. Bahkan jika mereka mengetahuinya, lalu apa? Dia adalah simbol kebangkitan klan Bai, dan klan pasti akan melindunginya. Ini, dia sangat yakin. Hanya, gelombang serigala ini benar-benar membosankan. Dia menggunakan tangannya untuk membelai bilah esnya, merasakan sensasi pembekuan yang hebat. Kalau dipikir-pikir, lebih menyenangkan bersaing dengan seseorang. Dia menguap, tiba-tiba tersenyum, saya ingin tahu bagaimana King Su, Xiong Li dan yang lainnya, berapa banyak mereka telah tumbuh. Setelah berkultivasi di balik pintu tertutup begitu lama, mungkin mereka bisa memberiku kejutan, mungkin. Beberapa hari kemudian, di alun-alun di mana ia dipenuhi orang, Fang Yuan menatap bendera raksasa. Di bendera, kata-kata dibentuk oleh kata renang Gu. Isinya tentang sumber daya yang disediakan bersama oleh ketiga klan. Sumber daya ini dikategorikan secara sangat luas, mulai dari makanan yang digunakan untuk memberi makan cacing Gu, beras dan bumbu untuk manusia, minyak dan kebutuhan hidup lainnya, hingga cacing Gu itu sendiri dan batu purba. Tetapi di balik sumber daya ini, ada nomor yang melekat padanya, sesuai dengan jumlah poin prestasi yang diperlukan untuk ditukarkan dengannya. Mata serigala adalah 10 poin prestasi, dan 5 poin prestasi untuk sekantong berisi 500 gram beras. Menggunakan 25 poin prestasi dapat memungkinkan Master Gu menukar satu batu purba. Tidak diragukan lagi, kedatangan gelombang serigala membawa peluang yang belum pernah terlihat sebelumnya selama masa damai. Papan prestasi pertempuran dan papan sumber daya ini mendesak banyak Master Gu, membuat mereka rela mandi dengan darah hangat, berburu serigala petir siang dan malam. Terutama baru-baru ini, saat gelombang serigala meningkat, ketiga klan mengeluarkan tabungan yang mereka miliki dan memacu semangat berjuang Gu Master, juga meningkatkan kemampuan pertempuran mereka untuk membantu desa selamat dari cobaan ini. Dengan demikian, papan sumber daya memiliki banyak hal yang tidak umum terlihat. Seperti sekarang, perhatian Fang Yuan tertuju pada Gu ini. Rumput harum 3 langkah Gu, gumamnya, menatap deskripsi di bendera besar itu. Rumput harum 3 langkah Gu adalah cacing Gu yang dibutuhkan Fang Yuan, karena dapat membantu gerakan, meningkatkan kecepatan lari Fang Yuan. Sejujurnya, akhir-akhir ini, papan sumber daya memiliki banyak cacing Gu baru. Tapi hanya Gu rumput harum 3 langkah ini yang diinginkan Fang Yuan. Kecuali rumput Gu ini tidak mudah didapat. Itu bukan hanya satu-satunya dari jenisnya di papan sumber daya, tetapi poin prestasi yang diperlukan untuk ditukarkan juga sangat tinggi. Jika saya menggunakan kemampuan saya yang sebenarnya, saya pasti dapat mengumpulkan poin pahala yang cukup untuk ditukar dengan Gu rumput harum 3 langkah ini. Tetapi jika saya melakukan itu akan mengundang kecurigaan klan, dan itu tidak diinginkan. Fang Yuan berpikir dalam hati. Ada cara lain, dan itu adalah menghasilkan daun vitalitas dalam jumlah besar dan menjual Gu peringkat 1 ini ke klan, menukarnya dengan poin prestasi. Tapi metode ini lambat, pada saat saya mendapatkan poin yang cukup, seseorang mungkin sudah menukarnya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya secara internal, metode ini memiliki kekurangan yang akan menyebabkan kegagalan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia menatap papan sumber daya dan papan prestasi, berpikir keras. Menuju poin prestasi, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas dan lebih dalam tentang hal itu dibandingkan dengan semua orang di sekitarnya. Poin prestasi pada dasarnya adalah semacam mata uang darurat. Selama masa damai, batu purba adalah alat tukar umum. Mereka adalah mata uang keras dan memiliki nilai komersial yang tinggi, sehingga tidak akan pernah mendevaluasi. Tetapi dengan gelombang serigala, kebutuhan akan batu purba melonjak, dan tidak bisa lagi digunakan sebagai mata uang. Dengan demikian, mata uang darurat diperlukan untuk mengambil alih. Dengan demikian, poin prestasi lahir. Dengan mata uang alternatif seperti poin prestasi, itu dapat mencegah ekonomi runtuh sementara. Seperti di bumi, ketika ada perang, pemerintah akan mencetak uang kertas dalam jumlah besar. Tentu saja, itu menyebabkan inflasi dan kenaikan tingkat harga. Poin kelebihannya sama, semakin berlarut-larut, semakin mendevaluasinya.
Tetapi selama situasi hidup dan mati desa, tanpa poin prestasi dan hanya menggunakan batu purba tidak berkelanjutan. Dengan demikian, mereka hanya bisa memilih racun yang lebih rendah. Oleh karena itu setelah gelombang serigala, ekonomi selalu memiliki tanda-tanda depresi. Bentuk ekonomi yang kasar ini tidak ada yang layak disebutkan. Jika saya peringkat 3, saya dapat dengan mudah bermain-main. Tapi sayangnya, saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, jadi saya tidak dapat menangani risikonya. Jika saya melanjutkan, itu setara dengan bermain dengan api. Fang Yuan menghela nafas di dalam. Intinya adalah kultivasinya tidak tinggi, dan kekuatannya tidak cukup. Tanpa kekuatan, hanya memiliki kebijaksanaan, itu tidak berguna. Jadi, dalam cerita Renzu memilih untuk berurusan dengan Strength Gu, mendapatkan kekuatan dan menyerah pada kebijaksanaan. Itu karena, kekuatan adalah fondasinya. Fang Yuan masih berpikir dalam-dalam ketika dia mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya. Apakah kalian tahu, Bai Ningbing menyerang lagi? Apa, Gu Master yang tidak beruntung kali ini? Ini Xiong Li Klan Xiong, yang tampak sedih itu. Apa yang dilakukan Bai Ningbing ini? Terakhir kali, melukai Qisan, dan sekarang menyerang Xiong Li. Dengan gelombang serigala yang datang, dia masih bermain-main. Dia selalu melakukan apa yang dia inginkan, dia sudah menjadi Master Gu peringkat 3 dan masih menemukan masalah dengan Master Gu peringkat 2. Untuk keadilan, dia bahkan menggunakan cacing Gu untuk menekan kultivasinya sendiri ke peringkat 2, dia benar-benar bosan dan sulit dipahami. Bai Ningbing seseorang setengah jalan ke peti mati. Tapi itu mengingatkan saya pada sesuatu. Fang Yuan setelah mendengar ini merasakan sesuatu di hatinya bergerak. Dia tahu bagaimana mendapatkan sejumlah besar poin prestasi dengan cepat. Berlari cepat, pohon-pohon di depan Fang Yuan tampak seperti menabraknya, dan dia dengan cepat menghindarinya dengan gesit, mendorong dengan kakinya. Telinga kanannya memiliki akar yang bergoyang, dan di belakangnya ada serigala petir berani yang sengaja marah padanya dan beberapa ratus serigala petir biasa yang sehat. Kecepatan serigala petir lebih cepat darinya. Terutama serigala petir yang berani, tubuhnya yang ramping tersentak di medan yang rumit, memiliki kecepatan yang sangat cepat. Melihat Fang Yuan yang akan ditangkap, tiba-tiba, tubuhnya memiliki riak cahaya di sekelilingnya, dan dia menghilang. Serigala petir yang berani harus menghentikan langkahnya dan mengamati sekeliling dengan bingung. Fang Yuan berlari ke tempat yang jauh, sebelum muncul kembali. Penglihatan serigala petir yang berani tajam, segera menemukannya. Ia menggeram dengan marah dan mengejar Fang Yuan lagi. Adapun serigala petir biasa itu, mereka mengikuti dari belakang. Fang Yuan tertawa dalam hati dan terus berlari. Bilas dan ulangi, dia akhirnya mencapai tujuannya. Kali ini, dia mengaktifkan silumannya sepenuhnya. Kawanan serigala yang datang mengejar mengendus di sekitar area di mana Fang Yuan menghilang, dan segera setelah itu, serigala petir yang berani menemukan target barunya. Tidak jauh dari situ, di lembah pegunungan, ada 5 Master Gu yang bertarung dengan sekawanan serigala. Melolong, serigala petir yang berani memiliki IQ terbatas, segera melupakan Fang Yuan. Ia menoleh dan menggeram, dan serigala petir di belakangnya memasuki medan perang lembah seperti gelombang pasang. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Gu dalam pertempuran melihat pemandangan ini dan putus asa. Bukankah mereka mengatakan bahwa setiap kawanan serigala memiliki jangkauan mobilitasnya sendiri? Kami berusaha keras untuk membunuh serigala petir yang berani, dan inilah yang kedua. Kami kacau. Cepat kirim sinyal mara bahaya ke klan. Kawanan serigala baru ini bergabung dan tekanan Gu Master meningkat, nada suara mereka menunjukkan emosi panik dan bingung. Master Gu investigatif menembakkan cacing Gu dari tangannya. Cacing Gu ini seperti bola bundar emas, tetapi memiliki sepasang sayap berbulu berwarna-warni. Itu terbang ke udara dan meledak, berubah menjadi api pelangi, dapat diamati dari jarak 50 km. Ini adalah sinyal Gu, cacing Gu peringkat 1 yang dapat dibuang, sering digunakan untuk mengirim sinyal. Sinyalnya telah dikirim, semua orang bertahan di sana, tunggu bala bantuan. Pemimpin kelompok berteriak pada waktu yang tepat, sedikit menaikkan moral dan menstabilkan semangat juang mereka. Tidak ada gunanya. Fang Yuan muncul di titik tinggi di tebing, menatap ke bawah, hatinya menyeringai.
Situasi kelompok Gu Master ini sudah diselidiki dengan baik olehnya. Kelompok terdekat di sekitarnya juga jauh di dalam pengepungan kawanan serigala. Sekawanan serigala itu juga dipancing oleh Fang Yuan untuk membatasi mereka. Membunuh serigala petir, setiap bola mata adalah 10 poin prestasi. Tetapi di medan perang, merebut kembali cacing Gu dan membawanya ke atasan klan bernilai setidaknya 1000 poin. Hal semacam ini, setelah melakukannya 2 atau 3 kali, saya akan dapat menukar Gu rumput harum 3 langkah, pikir Fang Yuan dalam hatinya. Di bawah skemanya, nasib kelompok Gu Master disegel. Selanjutnya, saya akan menunggu mereka dimusnahkan. Kemudian aku akan memikat kawanan serigala petir pergi dan kembali ke sini untuk mengumpulkan cacing Gu. Fang Yuan berjalan ke pohon terdekat dan duduk dengan santai. Tidak ada yang mau mati, jadi Master Gu ini melakukan perlawanan yang kuat. Fang Yuan tidak mengambil risiko untuk memikat 1000 serigala petir hiruk-pikuk Raja Binatang, tetapi malah memilih serigala petir yang berani, jadi ini memberi mereka kesempatan untuk berjuang lebih lama. Apalagi ketika di antara mereka, ada lawan Fang Yuan yang kalah. Gu Yuemnc, dia memiliki monolit Gu dan memiliki pertahanan yang kuat, sehingga dia sendiri yang bisa memblokir banyak serangan serigala petir. Tapi, ini juga mengapa Fang Yuan memilih kelompok mereka. Semakin berharga cacing Gu, setelah mengembalikannya, semakin banyak poin prestasi yang diberikan. Setelah membawa kembali monolit Gu, Fang Yuan bisa mendapatkan sekitar 3.900 poin prestasi, dan itu dapat membuat posisinya di papan prestasi pertempuran naik setidaknya 20 posisi. Tentu saja, cacing Gu Qisan, Moyan dan Qingsu, lebih berharga daripada monolit Gu. Tapi kelompok Qisan memiliki Gu Yue Qixi, yang memiliki Gu komunikasi ular, mampu mengandalkan panas untuk mendeteksi makhluk hidup. Siluman Fang Yuan tidak ada gunanya melawannya. Adapun Moyan, dia memiliki Gu Master investigatif yang lebih kuat daripada Qixi, dengan lebih banyak metode. Dia telah menyelesaikan misi investigasi sarang serigala yang diberikan oleh klan berkali-kali. Kelompok Qingsu tidak memiliki Gu Master investigatif yang kuat, tetapi karena keberadaan Gu Yue Fang Zheng, klan pasti telah mengirim tetua klan untuk mengikuti dan melindunginya, jadi jika Fang Yuan memikat mereka, itu adalah mencari kematian. Untuk Master Gu di 2 klan lainnya, Fang Yuan tidak akrab dengan mereka. Mendirikan orang lain tidak mudah dilakukan. Setelah memilih kiri dan kanan, dia akhirnya memutuskan beberapa kelompok, dan setelah mengikuti mereka untuk waktu yang lama, dia berhasil menemukan kesempatan yang tepat. Bai Ningbing sedang tidur ketika suara pertempuran memasuki telinganya. Dia membuka matanya sedikit. Celah matanya bersinar dengan cahaya dingin. Adegan membosankan lainnya. Dia sedang tidur di tepi tebing, dan hanya berbalik memungkinkannya untuk memiliki pemandangan lembah yang jelas. Dia hendak kembali tidur, tetapi tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Aduh, matanya bersinar kaget saat dia melihat Fang Yuan. Fang Yuan sedang bersandar di pohon, memakan buah liar yang dia petik, menatap dingin ke medan perang tanpa niat untuk membantu. Bai Ningbing langsung menjadi tertarik, dia belum pernah bertemu orang seperti ini. Sejak muda, orang-orang di sekitarnya semuanya setia kepada klan, dan menikmati kekerabatan. Tetapi dari Fang Yuan, dia merasakan keakraban, kesepian, dan menyendiri. Siapa dia? Hati Bai Ningbing mengembangkan kebingungan dan minat. Buah liar dipetik di tempat, tetapi dengan pengalamannya, Fang Yuan tahu itu tidak berbahaya. Buahnya berair, asam dan manis. Saat dia makan, telinga kanannya bergerak-gerak, dia mendengar sesuatu, dan itu dekat. Bai Ningbing sedang tidur di medan tebing yang lebih tinggi sebelumnya, tetapi tanpa melakukan gerakan apapun, rumput telinga komunikasi bumi tidak bisa merasakannya. Namun, sekarang dia bergerak, dia langsung ditemukan. Mata Fang Yuan bersinar dengan kilat saat dia memutar tubuhnya untuk melihat seorang pemuda berambut putih dan berpakaian putih, menusuk bilah esnya ke tebing dan meluncur ke bawah, mendarat tidak terlalu jauh. Bai Ningbing, mata Fang Yuan menyipit, langsung mengenalinya. Jenius nomor 1 Gunung King Mao, simbol kebangkitan klan Bai. Membunuh tetua klan peringkat 3 di peringkat 2, dan di usia muda ini dia sudah mencapai peringkat 3, orang penting yang mampu mengubah seluruh distribusi kekuatan Gunung King Mao. Jika itu adalah Master Gu lain yang menghadapi Bai Ningbing sendirian, ekspresi mereka akan berubah dengan cepat, baik gugup atau waspada.
Tapi tatapan Fang Yuan hanya tertuju padanya sedetik sebelum melihat kembali ke lembah. Ekspresinya tenang, hampir tidak peduli. Ini karena Fang Yuan tahu semua tentang kartu truf dan rahasia Bai Ningbing. Sangat jelas. Aduh. Bai Ningbing berjalan mendekat, menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka, menyeret kata-katanya. Dia dengan rasa ingin tahu menatap Fang Yuan seperti sedang melihat objek yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia semakin dekat dan dekat, semakin dia memandang Fang Yuan, semakin matanya bersinar, dan semakin besar minat yang dia miliki di hatinya. Pada orang ini, mengapa saya merasakan bau yang familiar? Rasanya seperti saya pernah melihatnya sebelumnya. Seperti dulu, kita sudah berteman, perasaan ini. Hati Bai Ningbing bergejolak. Teman, kata ini, dia selalu skeptis, membenci, dan bahkan merasa meremehkannya. Dia tidak pernah berpikir dia akan memiliki teman. Orang-orang biasa di sekitarnya, mereka hanya memiliki hak untuk mengaguminya, mereka tidak punya hak untuk menjadi temannya. Bai Ningbing selalu berpikir, dia tidak akan pernah punya teman dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba memiliki perasaan ini. Ini adalah perasaan mistis, tetapi dia sangat yakin akan hal itu. Ketika dia melihat Fang Yuan, rasanya seperti sedang melihat dirinya sendiri. Bai Ningbing sedikit terlalu dekat, dan Fang Yuan berbalik, menatapnya dengan tajam dengan iris gelapnya yang pekat. Tanpa alasan, Bai Ningbing mengerti arti tatapannya. Itu adalah peringatan. Dia menghentikan langkahnya, sedikit tertegun, dengan sangat tidak sopan menatap Fang Yuan sambil berkata, kamu benar-benar menarik. Jika Master Gu Klan Bai yang mengenalnya mendengar ini, mereka akan menjadi gila. Itu karena, sejak kelahirannya, Bai Ningbing tidak pernah memuji orang seperti ini. Fang Yuan mengabaikannya, menggigit buah liarnya dan menatap pertarungan. Sengit lembah. Bai Ningbing berputar-putar di sekitar Fang Yuan, mengamatinya dengan cermat. Seolah-olah dia sedang melihat makanan paling aneh di bumi. Dia melihat dari setiap sudut, bahkan berjongkok di tanah dan menatapnya dari lantai. Rambut putihnya yang sangat bersih seperti kristal, langsung tergeletak di tanah berlumpur, tetapi dia tidak peduli. Jubah putihnya terseret di tanah dan dia juga tidak menghiraukan. Saat ini, dia seperti anak murni, melihat teman bermainnya, dengan rasa ingin tahu menatap Fang Yuan dengan ekspresi kerinduan, berkali-kali ingin berbicara tetapi tidak bisa. Bai Ningbing merasa bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Fang Yuan, tetapi ketika dia hendak berbicara, dia merasa tidak perlu lagi, karena dia merasa bahwa Fang Yuan mengerti. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, pertempuran lembah sama sekali tidak menarik, apa yang harus dilihat? Di tengah jalan, alisnya terangkat, menunjukkan ekspresi kesadaran, begitu. Anda memikat kawanan serigala ini, Anda ingin membunuh Master Gu ini, tetapi mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Oh, takut meninggalkan bukti. Anda terlalu waspada, dari aura Anda sudah memiliki kultivasi peringkat 2. Jika aku jadi kamu, aku akan melanjutkan dan melakukannya sendiri. Tiba-tiba, dia terkekeh seperti dia telah melihat mainan paling menyenangkan di dunia ini sebagai seorang anak. Alisnya melesat ke sekitar, kamu benar-benar menarik, bahkan hal-hal yang kamu lakukan pun menarik. Hehehe, aku mulai menyukaimu. Fang Yuan mengalihkan pandangannya, berbalik dan menatap Bai Ningbing. Dia mengenal orang ini, itu karena orang ini juga iblis alami. Apa itu iblis? Meninggalkan kebiasaan duniawi, memperlakukan orang-orang di dunia ini dengan acuh tak acuh. Ditelan kesepian, dan membenci hubungan. Orang ini seperti bayangan Fang Yuan, kecuali Fang Yuan lebih dalam di jalan, dan Bai Ningbing lebih murni. Dengan kata sederhana, mereka adalah roh kerabat. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, setelah ketiga klan nyaris tidak selamat dari gelombang serigala, pria ini membunuh ketiga klan dan menyebabkan Gunung King Mao hijau berkilau berubah menjadi gunung es neraka. Bai Ningbing, Bai Ningbing. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya, berkata perlahan, kamu sangat kesepian, iya. Mata Bai Ningbing melebar, berjongkok di lantai, mengangguk terus-menerus, berempati dan menghela nafas, ya, akhir-akhir ini, hidup sangat membosankan. Beberapa waktu lalu, saya membunuh Master Gu Klan Xiong dan itu agak menyenangkan. Mendapatkan Gu ini, lihat. Fang Yuan memandangi plunder Gu di tangannya, mulai tertawa,
jadi, kamu ingin membunuhku. Mata Bai Ningbing berubah dari warna kristal hitam menjadi biru saat dia melompat dan menegakkan tubuhnya. Hahaha, dia mengangkat kepalanya dan tertawa 3 kali, menatap Fang Yuan dengan ekspresi bersemangat, kamu tahu. Itu benar, aku ingin membunuhmu, ayo bunuh aku juga. Pertempuran hidup dan mati adalah yang paling menyenangkan, bertemu seseorang yang menarik sepertimu, aku bersumpah aku belum pernah melakukan sesuatu yang begitu menarik. Dia menjadi semakin bersemangat saat dia tiba-tiba membuka kedua lengannya, melengkungkan kepalanya dan menghela nafas. Saya dapat merasakan bahwa hidup saya tidak pernah begitu berwarna. Terima kasih, meskipun saya tidak tahu nama Anda, terima kasih telah membiarkan saya membunuh Anda. Hehehe, jangan khawatir, kamu hanya peringkat 2, aku tidak akan merendahkan diriku dan memanfaatkanmu. Aku akan membatasi kultivasimu pada peringkat yang sama demi kamu, jadi ayo, mari kita bertarung dengan adil. Bai Ningbing meraung dengan tawa buas. Menghadapi Bai Ningbing yang gila, Fang Yuan dengan mudah mempertahankan ekspresi lesu. Dia menghadapi tatapan panas dengan cara yang sama, menanggapi dengan dingin. Ingin membunuhku, lalu datang. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan, Fang Yuan mengambil langkah pertama, tubuhnya melayang seperti kelopak yang jatuh. Tawa Bai Ningbing tiba-tiba berhenti pada hal ini, suaranya mudah tercemar oleh kesedihan. Jangan lari dariku. Dia langsung berlari mengejar, melibatkan Fang Yuan dalam pengejaran tanpa henti. Fang Yuan mengejek tuan yang acak-acakan itu tanpa suara, berlari menuju lembah gunung. Terganggu oleh keduanya menerobos masuk ke medan perang bagian dalam lembah, kawanan serigala bereaksi dengan marah, tidak membuang waktu untuk menyerang Fang Yuan dan Bai Ningbing. Para Gu Master yang telah dipaksa masuk ke lembah dan kehilangan 1 orang memperhatikan pemandangan itu, 4 sisanya mengungkapkan ekspresi lega ketika mereka melihat serigala menjadi terganggu. Tunggu di sana teman-teman, bala bantuan ada di sini. Seseorang bahkan berteriak keras, secara terang-terangan mencoba mendorong serigala melawan pendatang baru. Mengapa hanya ada 2? Yang lain bertanya, tidak mengerti saat mereka melihat sosok teredam Fang Yuan dan Bai Ningbing. Tetapi saat mereka semakin dekat, wajah Gu Yuemensi berubah aneh karena sadar. Ini dia, tidak mungkin baginya untuk tidak mengingat Fang Yuan, bersama dengan perasaan takut yang tajam bercampur dengan rasa malu, pria inilah yang telah mengalahkan dan mempermalukannya di depan umum. Mata dingin dan tanpa ampun itu, menggali mimpi buruk terdalam di hatinya. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa mengerikan itu dan pria jahat yang menyertai kenangan itu. Dia pernah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan bangkit dan merebut kembali harga dirinya. Tapi sekarang, dihadapkan dengan Fang Yuan yang ada di sini untuk menyelamatkannya, Gu Yuemensi merasa sangat rumit secara internal. Tunggu, orang kedua adalah. Mereka semua dapat mengenali Bai Ningbing, dan menunjukkan tanda-tanda keterkejutan kolektif pada penampilannya. Bai Ningbing, Bai Ningbing. Mata Gu Yuemensi melebar, dia tidak menyangka sama sekali tiba-tiba melihat Bai Ningbing muncul dalam situasi seperti itu. Berhenti di sana, di belakangnya, Bai Ningbing terus berteriak dengan keras. Namun, Fang Yuan tidak memperhatikan, dan melintasi di antara kawanan serigala. Tubuhnya bersinar dengan cahaya giok putih, melindunginya dari gigitan dan goresan serigala petir yang fanatik. Tetapi karena setiap serangan melakukan kontak, esensi purba bukaannya turun dengan cepat secara bergantian. Tidak jauh dari situ, hidung Bai Ningbing telah menyala dan meniup uap air, membentuk perisai bundar dari kelembaban kental, menyelimuti tubuhnya. Namun, saat masing-masing dari banyak serigala petir mengenai perisai air ini, semua kekuatan kinetik mereka yang dikumpulkan oleh muatan mereka hanya tersebar oleh aliran air, dan mereka dengan cepat dekayerim terbang setelah riak air yang bergema. Secara logis, penampilan Bai Ningbing sekarang tidak terlalu mengesankan. Dia sudah menjadi peringkat 3, meskipun menurutnya, dia tampaknya telah menekan kultivasinya secara pribadi, hanya menggunakan kekuatan peringkat 2 untuk menghadapi Fang Yuan. Bahkan dengan kekuatan peringkat 2, kecepatan Bai Ningbing sedikit lebih cepat daripada Fang Yuan, dan dia memiliki lebih banyak esensi purba, tetapi dengan campur tangan kawanan serigala, jaraknya dengan Fang Yuan mulai meningkat. Faktor penentu penting adalah perbedaan kekuatan fisik antara keduanya.
Fang Yuan memiliki kekuatan dua babi hutan, sedangkan kekuatan Bai Ningbing memiliki kualitas yang sedikit lebih rendah. Fang Yuan juga bisa menahan serangan kawanan serigala dan terus bergerak maju. Perisai air Bai Ningbing, meskipun mampu mengurangi beberapa serangan, tidak dapat membuka jalan ke depan baginya, tidak seperti Fang Yuan. Melolong, satu serigala petir yang sangat berani mulai memperhatikan dan tertarik pada Fang Yuan dan Bai Ningbing. Ia melolong, memerintahkan serigala petir biasa di sekitarnya untuk menyerah, membuka jalan untuknya secara instan. Serigala petir tidak membuang waktu dan merentangkan anggota tubuhnya, menyerang ke arah Fang Yuan. Melihat adegan ini, 4 Gu Master yang terperangkap semuanya menunjukkan ekspresi khawatir. Adapun Bai Ningbing, masih di belakang Fang Yuan, setelah melihat perkembangan baru ini, tertawa keras. Tapi saat berikutnya, tubuh Fang Yuan menghilang tepat di depan mata Bai Ningbing, menghilang dari penglihatannya seperti riak air yang cepat berlalu. Tawanya tiba-tiba terputus saat melihatnya, Master Gu lainnya di lembah juga tidak bisa berkata-kata. Serigala petir yang berani melolong dengan marah setelah kehilangan jejak Fang Yuan, tetapi tidak mengurangi kecepatannya saat menyerang ke arah Bai Ningbing untuk melepaskan kemarahannya padanya. Ini memicu senyum dari Bai Ningbing, bibirnya melengkung sekali lagi karena geli. Hehehe, ini sangat menarik, kamu benar-benar menarik. Hahaha, kalau begitu aku akan memulai makananku dengan makanan pembuka ini. Saat dia selesai berbicara, matanya bertransisi, berubah dari hitam menjadi warna biru dengan warna yang sama dengan langit. Mengambil sikap, dia menopang satu kaki seperti flamingo, mengulurkan bilah es, dan mulai berputar. Dengan cepat meningkatkan kecepatan, bilah es mengukir banyak gelombang jejak pedang, bermanuver dan menebas udara untuk membentuk pemandangan yang mirip dengan tornado. Gelombang pedang yang cerah membeku menjadi badai-badai salju dan dengan cepat menelan kawanan serigala. Banyak serigala petir tercabik-cabik oleh tindakan itu, menjadi potongan daging cincang yang dilemparkan oleh badai. Tapi tidak banyak darah yang akhirnya berceceran di sekitarnya, karena hampir semuanya sudah benar-benar membeku oleh badai salju es. Serigala petir yang berani melolong, menunjukkan keganasannya melawan badai. Cacing Gu di tubuhnya mulai bekerja juga, menyebabkan percikan listrik keemasan berkedip di seluruh bulunya yang kasar. Rambut di tubuhnya berdiri di ujungnya, listrik emas mengalir seperti rantai, melingkar di sekitar tubuh dan anggota tubuhnya. Secara keseluruhan itu membentuk apa yang tampak seperti chainmail sederhana. Keempat cakarnya berlari dan bergaris-garis seperti bintang jatuh emas, bergegas ke badai bilah es. Bam! Ledakan gemuruh terdengar melalui lembah saat badai bilah es berhenti, sepotong bilah es yang pecah terbang di udara dan dengan swoosh, menusuk batu gunung di atasnya. Kabut putih menyebar di sekitar area tersebut. Serigala petir yang berani tergeletak di tanah yang terungkap, jantungnya ditembus oleh bilah es. Serangan fatal seperti itu mengakhiri hidupnya hampir seketika. Bai Ningbing tertawa saat dia menarik kembali bilah es di tangannya, menyombongkan diri atas kemenangannya. Bilah es itu sendiri patah dari tengah ke bawah, bilah yang berhasil bertahan penuh retakan, tampaknya dalam keadaan menyedihkan dalam cengkeramannya. Tapi Bai Ningbing tidak peduli saat dia mengulurkan tangan kirinya dan menyeka bilahnya. Kabut es dari sebelumnya terpancar dari tangan kirinya saat disentuh, menyebar ke seluruh bilah mulai dari pegangan sebelum menutupinya sepenuhnya. Kemanapun ia mencapainya, bilah es diregenerasi, ujungnya diasah sekali lagi. Segera ujung baru tumbuh sepenuhnya sebagai pengganti ujung yang patah. Kematian serigala petir yang berani telah membubarkan kawanan serigala, tetapi Fang Yuan tidak terlihat. Kami pasti akan mengingat tindakan Tuan Bai Ningbong. Menyelamatkan kami. Beberapa Master Gu yang selamat naik dan dengan penuh terima kasih memberikan penghormatan kepada Bai Ningbing. Hanya Gu Yue Mensi yang tetap di tempat, ekspresinya tidak pasti. Saat itu, dia kalah dari Bai Ningbing, dan sangat marah, tetapi dilepaskan oleh yang terakhir. Sekarang, meskipun dia telah berhasil menyempurnakan monolit Gu, setelah melihat Bai Ningbing lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya lagi. Bai Ningbing mendengus. Tiba-tiba lengannya bergerak, dan bilah es itu menarik beberapa jejak bersinar di udara. Ini, ketiga Master Gu lengah, tidak menyangka penyelamat mereka beberapa saat yang lalu akan menyerang. Mereka membawa ekspresi tidak percaya saat mereka berbaring di tanah, selamanya. Bai Ningbing,
apa yang kamu lakukan? Gu Yue Mensi berteriak, terkejut dan marah atas pembunuhan yang tiba-tiba itu. Pembunuhan tentu saja, apakah ada yang salah di kepalamu, bukankah ini jelas? Bai Ningbing mengangkat bahu dan tertawa dingin. Terkutuk, Gu Yue Mensi mengepalkan tinjunya erat-erat karena marah sementara dia mengertakkan gigi dan memarahi tuan lainnya. 3 klan kami telah membentuk aliansi, namun Anda menyerang anggota klan Gu Yue kami, ini adalah pelanggaran perjanjian aliansi kami. Jika Anda memiliki masalah, datanglah ke saya di sini. Tidak apa-apa, sudah waktunya kita menyelesaikan dendam kita dari saat itu. Mengatakan demikian, Gu Yue Mensi berteriak dan mengambil beberapa langkah, menyerang ke arah Bai Ningbing. Dia mengaktifkan monolit Gu dengan seluruh kekuatannya, dan semua otot di tubuhnya membesar sementara kulit batu tebal terbentuk. Seluruh penampilannya telah berubah menjadi manusia batu. Mencari kematian, Bai Ningbing tertawa dingin, mengangkat pedangnya. Bila es yang tajam turun tanpa henti, pertama-tama meretas kepala Gu Yue Mensi, bergerak melewati alisnya sebelum mengukir hidung, bibir, dan tenggorokannya. Pedang itu dengan cepat berhenti setelah membelah Master Gu melewati dadanya dalam sekejap. Fragmen batu terbang keluar saat bilah es mengenai perut, dan bilahnya patah. Tapi kabut es telah membekukan semua kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Mensi. Plop, dia jatuh ke tanah dengan percikan, semati mungkin. Kulit batu di tubuhnya perlahan menghilang, mengungkapkan bentuk aslinya. Terlihat akrab, Bai Ningbing mengguncang pergelangan tangan yang terluka oleh getaran batu, dia hampir melupakan insiden di mana dia menyelamatkan Mensi. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik dan menghadap ke lembah yang luas untuk berteriak. Keluar, Master Gu yang ingin kamu mati, aku sudah melakukannya untukmu. Ayo, mari kita lakukan pertandingan hidup dan mati. Saat kata-kata Bai Ningbing selesai, Fang Yuan muncul tidak jauh. Tatapan pemuda berambut putih itu menjadi bersemangat, saat dia mengangkat bilah esnya, menebas ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tertawa tanpa suara mendengar tindakan itu, berbalik dan pergi. Bai Ningbing berteriak marah bahwa dia masih melarikan diri, sekali lagi mengejar Fang Yuan tanpa henti. Dalam perjalanan, Fang Yuan memikat Bai Ningbing ke medan perang yang paling dekat, di mana kelompok Xiong Li bertarung melawan kelompok serigala lain yang dipimpin oleh serigala petir yang berani. Paket ini jelas dipancing oleh Fang Yuan juga. Semua orang berusaha lebih keras, kawanan serigala sudah mencapai batasnya. Arah tenggara mengirimkan sinyal marah bahaya, sudah lama, mereka membutuhkan bantuan kita. Xiong Li mendesak kelompoknya, tetai di tengah jalan, dia tidak bisa lagi berbicara ketika dia melihat Fang Yuan, dan Bai Ningbing terus-menerus di belakangnya. Sejak Fang Yuan menyerah, Xiong Li tidak lagi peduli padanya. Dengan demikian, tatapannya dengan cepat bergeser. Dari Fang Yuan ke Bai Ningbing. Bai Ningbing, mata Xiong Li memuntahkan api saat melihat pemuda berambut putih berpakaian putih itu, hatinya tumbuh tak terkendali karena marah. Belum lama ini, Bai Ningbing muncul di depannya dan menyerang tanpa sepatah kata pun, peristiwa itu masih segar di benaknya. Dan dengan sengaja menekan kultivasinya ke peringkat 2. Xiong Li lengah, dan kalah dalam pertempuran. Kehormatan pribadinya, dan kemuliaan klan, semuanya diinjak-injak oleh Bai Ningbing dengan kejam. Ini baginya, adalah aib besar, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tunggu, Bai Ningbing sepertinya mengejar Fang Yuan. Xiong Lin tiba-tiba menyadarinya. Tubuhnya pendek, kepalanya yang bulat dan botak bersinar dengan cahaya. Xiong Lin seumuran dengan Fang Yuan, tetapi memiliki bakat kelas B sebagai gantinya, dia adalah bakat nomor 1 di antara Master Gu baru klan Xiong. Dia adalah seorang kultivator peringkat 2 juga sekarang, dan setelah mendapatkan beberapa pengalaman, telah tumbuh dewasa. Xiong Li menekan keinginan untuk menyerang. Fang Yuan berasal dari klan Gu Yue, bukan dari klan Xiongnya. Meskipun ada aliansi 3 klan, mereka masih belum dekat. Karena ini adalah pertarungan orang luar, yang terbaik adalah jika seseorang tidak terlibat. Kelompok Xiong Li hendak menonton di sela-sela, tetapi bagaimana mungkin Fang Yuan tidak mengharapkan itu? Satu kalimat darinya mengubah perspektif mereka dalam sekejap. Fang Yuan dengan cepat mendekati kelompok Xiong Li, berteriak dengan suara ketakutan. Aku melihat plunder Gu padanya, lindungi aku. Bai Ningbing mencoba melenyapkan semua saksi. Apa? Xiong Lin tercengang. Menjarah Gu,
Hanya ada satu orang yang memiliki cacing gu ini di Gunung King Mao dan itu adalah sepupuku Xiong Zhan. Wajah Xiong Jiang menjadi suram. Xiong Li memejamkan mata, cahaya ganas berkedip-kedip di dalamnya. Yang lain mungkin takut pada Bai Ningbing dan bahkan dia takut, tetapi ketakutan ini tidak mewakili kelemahan dan kepengecutannya. Di dalam hatinya, sudah lama ada pikiran untuk mengorbankan dirinya untuk klan, dia memiliki resolusi untuk bertarung sampai mati dengan Bai Ningbing. Bai Ningbing, apakah penjarahan Gu ada di kepemilikanmu? Dia melangkah maju dan menghadap Bai Ningbing, membiarkan Fang Yuan melewatinya. Bai Ningbing tertawa dingin, jadi bagaimana jika ya? Wajah Xiong Jiang suram seperti air dan bertanya, katakan padaku bagaimana sepupuku meninggal. Mengapa cacing gunya ada di tanganmu? Xiong Lin juga bertanya, Bai Ningbing, aku menghormatimu sebagai seniorku tetapi kamu diam-diam merebut cacing gu klan Xiong kami dan tidak menyerahkannya. Ini adalah pelanggaran terbuka terhadap perjanjian aliansi. Setelah dia berbicara, dia mengangkat signal gu di tangannya. Dengan keras, kembang api yang cerah meledak di langit. Cahaya warna-warni dari kembang api menyinari wajah Bai Ningbing. Dia tertawa, saya tidak pernah peduli dengan perjanjian aliansi anjing. Saya hanya melihat seseorang menggunakan plunder gu dan berpikir itu menarik, jadi saya mengumpulkannya. Xiong Jiang tidak dapat menahan amarahnya ketika dia mendengar ini. Dia berteriak marah dan menyerang ke arah Bai Ningbing. Bai Ningbing, kamu melihat sementara sepupuku bertarung sampai mati dan tidak membantu. Kamu, kelompok 5 orang adalah keseluruhan yang integral. Untuk alasan pribadi atau pribadi, kelompok Xiong Li tidak dapat didamaikan dengan Bai Ningbing. Pertarungan itu sulit untuk dihindari, adegan segera berubah menjadi kacau. Di satu sisi adalah Bai Ningbing menghadapi serangan kelompok Xiong Li, di sisi lain, mereka dikelilingi oleh kawanan serigala dan masih harus menghadapi serangan mereka. Fang Yuan meninggalkan medan perang dan dengan tenang menonton lihat dari jauh. Kawanan serigala bergerak bersama seperti batu kilangan besar, dan 6 Master Gu bertarung dengan nyawa mereka, kecerobohan sekecil apapun bisa mendaratkannya ke mulut serigala. Xiong Jiang menggunakan Roaming Zombie Gu, kedua iris tubuhnya berubah menjadi hijau suram, kedua mata Xiong Li berwarna merah sedangkan sepasang pupil Bai Ningbing berwarna biru seperti kristal. Pertarungan antara ketiganya adalah yang paling intens di medan perang. Di bawah kemampuan Roaming Zombie Gu, Xiong Jiang berubah menjadi zombie, pertahanannya diperkuat terhadap air dan es, menahan serangan Bai Ningbing. Xiong Li menggunakan Grand Bear Gu, dengan kekuatan 2 beruang, tinjunya seukuran mangkuk tidak ada tandingannya, dan bahkan penghalang air Bai Ningbing dihancurkan di bawah serangan mereka. Tidak mudah bagi 3 anggota kelompok yang tersisa untuk ikut campur dalam pertarungan ini, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan serigala petir. Serigala petir berani yang dipikat oleh Fang Yuan itu bisa dengan mudah ditangani, tetapi itu telah berubah menjadi ancaman besar sekarang. Bai Ningbing, kamu akan membayar apa yang telah kamu lakukan. Xiong Jiang berteriak dan menyerang Bai Ningbing. Hanya denganmu. Bai Ningbing tersenyum dingin. Dia dengan gesit melompat ke belakang, menarik jarak agak jauh dan melemparkan tangan kirinya, melemparkan 5 es seukuran jari. Es menghantam tubuh Xiong Jiang tetapi Xiong Jiang tidak merasakan sakit apapun. Ketika dia berubah menjadi zombie, bahkan jika tangan dan kakinya patah, dia tidak akan merasakan sakit. Aura dingin di es bisa membeku dan memperlambat gerakan orang biasa, tetapi itu hanya terasa sejuk dan menyegarkan bagi Xiong Jiang. Fisik zombie milik fisik Yin, ia memiliki ketahanan yang rendah terhadap api, kilat, dan sinar matahari, tetapi sangat kuat terhadap jenis aura dingin ini. Bai Ningbing, kamu masih bermain dalam situasi ini. Lepaskan kekuatanmu yang sebenarnya. Xiong Li berteriak dengan marah. Bai Ningbing telah menekan basis kultivasinya ke peringkat 2 sejak awal dan juga sebagian besar menggunakan peringkat 2 Gu. Xiong Li merasa seperti dihina dengan hina, dia merasa dipermalukan yang menyebabkan amarahnya semakin membara. Hahaha, bagaimana kalian karakter kecil bisa memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan kekuatan penuhku? Bai Ningbing tertawa dingin, serangannya menjadi lebih kuat tetapi dia masih menekan kekuatannya dan tidak menggunakan cacing gu peringkat 3. Fang Yuan yang menonton dari jauh dengan tangan disilangkan, dengan jelas mengerti alasannya. Bukannya dia tidak ingin melepaskan kekuatan sejatinya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya.
Bai Ningbing, dia memiliki fisik jiwa es gelap utara. Dalam legenda tertua di dunia ini, semua manusia adalah keturunan Renzu. Tapi seperti kata pepatah, naga itu memiliki 9 putra yang unik. Tidak ada 2 orang yang benar-benar sama, dan bahkan si kembar memiliki perbedaan. Di dunia ini, perbedaan yang menjadi perhatian terbesar adalah bakat. Mereka yang memiliki bakat untuk berkultivasi bisa menjadi Gu Master, melampaui biasanya. Mereka yang tidak memiliki bakat kultivasi hanyalah manusia, tingkat terendah dalam masyarakat, yang bisa diinjak-injak dan dipermainkan. Bakat kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan, kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Semua orang tahu ini, namun sebenarnya, masih ada bakat yang lebih menonjol di atas kelas A. Ini adalah rahasia. Klan tidak akan pernah sembarangan menyebarkan ini, dan hanya setelah mencapai status tertentu dalam masyarakat, seseorang dapat mengetahui rahasia ini. Xiong Li dan yang lainnya secara alami tidak tahu, bahkan para tetua dan pemimpin klan mungkin tidak tahu. Tapi Fang Yuan, yang telah mencapai peringkat 6 di kehidupan sebelumnya, melepaskan tubuh fananya dan menjadi Gu abadi, secara alami menyadari hal ini. Ada 10 jenis bakat di atas kelas A dan mereka secara kolektif disebut fisik 10 ekstrim. Sebelum Renzu meninggal, dia melahirkan 10 anak. Putra tertua matahari besar hijau, putri kedua bulan kuno terpencil. Di antara 10-nya, ada satu bernama jiwa es gelap utara. Legenda Renzu baik nyata atau salah, menyinggung banyak rahasia dalam kultivasi Gu Master. 10 anak Renzu secara individu mewakili 10 jenis bakat pamungkas. Fang Yuan mengenang, salah satu dari 10 fisik ekstrim lebih unggul dari bakat kelas A. Bakat kelas A yang paling baik hanya dapat menyimpan 99% esensi purba dalam bukaan mereka. Tapi salah satu dari 10 fisik ekstrim memiliki 100% esensi purba penuh di bukaannya. Namun, semuanya ada dalam keseimbangan. 10 fisik ekstrim yang memegang 100% esensi purba terlalu sempurna dan surga tidak akan dengan mudah mengizinkan keberadaannya. Misalnya, dalam cerita Renzu, 10 anaknya tidak memiliki umur panjang. Pada kenyataannya, sulit bagi Master Gu yang memegang 10 fisik ekstrim untuk tumbuh dan dewasa, hampir semuanya mati sebelum waktunya. Tentu saja, jika mereka benar-benar bisa tumbuh menjadi peringkat 6, mereka akan dapat menyapu lawan tahap yang sama dan bahkan melakukan keajaiban seperti melawan peringkat yang lebih tinggi. Bai Ningbing yang memiliki jiwa es gelap utara juga sama. Dengan 100% esensi purba, aperturnya terlalu stres dan berisiko runtuh kapan saja. Untuk mengurangi risiko ini, Bai Ningbing harus mengolah dan menggunakan esensi purba untuk memelihara dinding bukaannya dan meningkatkan kekuatannya untuk dapat mendukung esensi purba 100%. Dengan demikian, kecepatan kultivasinya luar biasa dan mengejutkan. Namun, kultivasi yang tinggi berarti esensi purba berkualitas lebih tinggi yang kemudian meningkatkan tekanan pada bukaan, alih-alih meningkatkan risiko. Bai Ningbing seperti korban di perahu sendirian di laut, dia tidak memiliki air tawar dan hanya bisa meminum air laut untuk menghilangkan dahaganya, tetapi air lautnya asin dan akan menyerap kadar air asli tubuh, membuatnya semakin haus. Semakin tinggi kultivasinya, semakin dekat dia dengan kehancuran. Namun dia tidak bisa memilih untuk tidak berkultivasi, karena berasal dari desa Bai dan orang yang menjadi harapan klan, dia juga akan menghadapi pembunuhan dari desa Xiong dan Gu Yue. Ini memaksanya untuk terus tumbuh lebih kuat. Menjadi pemilik jiwa es gelap utara, dia dengan jelas memahami situasinya. Mengetahui dia tidak punya banyak waktu tersisa dan kematiannya pasti, dia telah membentuk temperamen ini. Fang Yuan menghela nafas ketika dia memikirkan hal ini. Ini jelas ironi. Bakat yang terlalu baik tidak membuat Master Gu mengalami kebangkitan yang meroket, tetapi akan menjadi penyebab utama di balik kematian mereka. Terlalu banyak sama buruknya dengan terlalu sedikit, orang perlu minum air dan makan makanan, tetapi jika mereka makan dan minum secara berlebihan, mereka bisa mati. Dari sudut lain, tidak peduli dunia mana, tidak ada kesempurnaan sejati. Tidak ada cinta yang sempurna, tidak ada pekerjaan yang sempurna. Terlalu sempurna hanya akan mengarah pada kehancuran. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, 3 tahun setelah gelombang serigala, kultivasi Bai Ningbing pasti mencapai alam peringkat 4. Bukaannya tidak bisa menopang beban dari esensi purba dan pada akhirnya, itu meledak.
10 fisik ekstrim tidak ditoleransi oleh langit dan bumi, dan peledakan diri dari hal yang menentang surga seperti itu seperti lagu yang paling sempurna, kekuatannya luar biasa, langsung memusnahkan semua orang di 3 desa dan mengubah seluruh gunung King Mao menjadi domain es kematian mutlak. Untungnya pada saat itu, karena Fang Zheng yang telah mempersulit Fang Yuan yang hanya memiliki kultivasi rata-rata, Fang Yuan hanya bisa bergabung dengan karavan untuk pergi, sehingga untungnya menghindari bencana ini. Untuk menunda kematiannya, Bai Ningbing menggunakan cacing gu untuk mengencerkan esensi purba perak peringkat 3 menjadi esensi prima baja merah peringkat 2, atas kemauannya sendiri. Dia juga jarang menggunakan cacing gu peringkat 3 pada saat yang bersamaan. Ini hanya karena cacing gu peringkat 3 mengkonsumsi esensi purba baja merah dalam jumlah besar setiap saat, mengakibatkan kekuatannya berkurang jika terus berlanjut. Sebaliknya, lebih baik terus menggunakan cacing gu peringkat 2 yang akan jauh lebih membantu Bai Ningbing dalam pertempuran. Ini adalah alasan sebenarnya Bai Ningbing menekan kultivasinya. Jika tidak, memiliki kekuatan tetapi memilih untuk mengikat tangan dan kaki sendiri, mendarat dalam keadaan berbahaya, adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang yang tidak berotak. Bai Ningbing pintar dan cerdas, dia telah menerima pelatihan dan pendidikan yang hebat, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kecuali, temperamen seperti itu di usianya yang masih muda memang tidak biasa. Tetapi sebagai seseorang yang akan mati, mengapa dia memiliki keraguan dalam perilakunya? Pengabaian dan keberanian seperti itu mencegahnya berasimilasi ke dalam sistem, dan memelihara hati jalan iblis dalam dirinya. Jika tidak, dengan lingkungan hidupnya, harapan yang tak terhitung jumlahnya, pelatihan hebat, memegang kehormatan, melawan musuh, masa depan yang cerah, dia akan berasimilasi ke dalam sistem organisasi dan memelihara temperamen seorang pemimpin. Bai Ningbing sebenarnya adalah anak yang menyedihkan, dan Fang Yuan tidak ingin berurusan dengannya sebelumnya. Tetapi karena dia ingin membunuh Fang Yuan juga tidak keberatan memanfaatkannya terlebih dahulu sebelum menghilangkan kemalangan ini lebih awal. Pertempuran masih berlanjut. Sementara itu, situasinya sudah berubah. Serigala petir yang berani dibunuh oleh Bai Ningbing dan kawanan serigala telah melarikan diri dalam kekalahan. Gu Master penyembuhan kelompok Xiong Li jatuh di bawah pedang Bai Ningbing, tetapi dia telah membayar harga yang mahal untuk ini. Lengan kanannya ditinju dengan kejam oleh Xiong Li dan sepertinya telah patah karena menggantung lemas sepanjang pertempuran. Namun, semua ini tidak bisa menghalangi dia untuk menempati keunggulan. Xiong Li adalah elit teratas di antara Master Gu peringkat 2, kekuatannya sama dengan King Su dan Chisan. Xiong Jiang adalah ahli pertahanan yang baru naik daun. Xiong Lin adalah pemula jenius dan sekarang memiliki kekuatan tempur peringkat 2. Ada juga Master Gu lain, tetapi bahkan setelah menggabungkan kekuatan mereka, keempatnya masih ditekan oleh Bai Ningbing. Orang harus tahu Bai Ningbing telah bertempur sebelumnya yang telah menghabiskan banyak esensi purba baja merahnya. Dia juga membunuh serigala petir yang berani dan Gu Master penyembuhan, mengakibatkan lengan kanannya kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Dia hanya bisa meninggalkan menggunakan bilah esnya dengan tangan kanannya yang biasa dan beralih ke kirinya. Dengan melakukan ini, dia harus sementara meninggalkan penggunaan esnya, kekuatan ofensifnya hampir berkurang setengahnya. Dia masih berada di atas angin dalam situasi seperti itu, dan dominasinya bahkan menjadi lebih solid. Bagaimanapun juga, itu adalah fisik jiwa es gelap utara. Meskipun dia menggunakan cacing gu untuk mengencerkan esensi purbanya dan menyegel keunggulan sebenarnya dari fisik jiwa es gelap utara, kecepatan pemulihan esensi purba masih dipertahankan. Keuntungannya akan terus meningkat semakin lama pertempuran berlangsung. Fang Yuan melihat situasinya dan dalam hati menghela nafas. Kekuatan pertempuran saya saat ini tidak cukup untuk mengalahkannya. Fang Yuan dengan tenang mengakui hal ini. Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C dengan 44% esensi purba. Bahkan kekuatan gabungan dari bakat kelas B, Xiong Li, Xiong Lin dan Xiong Jiang ditekan oleh Bai Ningbing. Jelas bahwa jika Fang Yuan menghadapi Bai Ningbing sendirian, situasinya hanya akan menjadi lebih sulit daripada Xiong Li dan yang lainnya. Namun, tidak bisa mengalahkanmu bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu. Fang Yuan tersenyum dingin. Ini adalah akumulasi kebijaksanaan dari pengalaman 500 tahun. Meskipun mereka memiliki refleksi yang mirip,
Dibandingkan dengan iblis berusia berabad-abad ini, Bai Ningbing hanyalah iblis kecil yang dipaksa masuk ke dalamnya oleh nasibnya yang kejam. Bersambung.